minimal kita ngitung ngitung duit lah ya, ibu-ibu ya. Halo, Pak Nispu, kok menghilang? Waduh, kemana nih Pak Nispu? Halo, apakah beliau terpental karena sinyal? Iya, ini sinyalnya lagi tidak bersahabat dengan laptop ya. Iya, kita tunggu beliau masuk Iya. lagi. Nah, Yang belum jawab, suka apa tidak matematika, saya harap semuanya nanti akan suka gitu ya. Ya, tadi matematika kita pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Minimal buat ngitung duit gitu ya, ngitung duit, ngitung pengeluaran gitu ya. Nanti kaitannya kita ngitung apa bisnis gimana nguntungin gitu supaya keuntungannya besar gitu. Nah, itulah matematika. Kalau tidak suka matematika, bingung juga sih gitu ya. Gimana caranya kok nggak suka matematika, sedangkan sehari-hari ngitung gitu, ngitung, ngitung mulai dari ngitung belanjaan, berapa berat yang harus dibeli, berapa semua yang disiapkan. Kita punya di rumah ada anggota keluarga ada 3 atau 5 orang, berapa ya butuhnya nih beras sebulan gitu, berapa seminggu, berapa ikan nih yang berapa kilo buat dimasak. Nah, gitu ya kira-kira ya Bapak Ibu. Kita langsung saja nih saya tampilin sedikit nih. Ada tentang operasi dasar seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. ya, benar. Nah, itu ya teman-teman. Jadi aritmatika itu sebenarnya operasi dasar yang ada di matematika gitu ya. Ada penjumlahan, gitu, perkalian, kemudian ada pembagian. Nah, itu aritmatika paling dasar aja gitu. Nah, itu biasanya kan yang 4 itu kan kita pakai dalam sehari-hari kita pakai itu kan. Kita misalkan mau ngitung-ngitung apa gitu. Ya minimal tambah sama kurang lah gitu ya. Nanti kalau
dasarnya itu tambah kurang, kemudian nanti ada kali, ada bagi gitu. Nah, itu aritmatika. Nanti ini ada tambahan sosialnya. Nah, aritmatika sosial berarti ini semuanya sosial itu maksudnya adalah yang kita bawa nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita hanya ngitung yang benda-benda atau satuan-satuan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Bisa itu misalkan nanti berat, kilogram, gitu, atau misalkan panjang, sentimeter, meter, atau tadi diskon tadi dalam kehidupan kita ya, mau belanja, wah ada diskon nggak sih ini? Diskonnya berapa persen ini? 25, wah 25 kecil, cari yang lain nih, cari yang 50. Kadang-kadang sampai sebenarnya nggak pengen beli barang itu karena diskon, wah diskonnya gede nih, beli gitu ya. Padahal nggak. Suara hostnya nggak kedengaran loh. Mbak, ini di main room, silakan yang belum join ke kelas masing-masing. Aku di kelas B, tapi oke, suaranya udah jelas. Oke, makasih. Ya. Adakah di sini yang berjualan online? Ada? Ibu siapa? Bu Emi ya? Bu Emi berjualan online kah? Berjualan apa Ibu? Maaf kalau boleh tahu. Skincare. Oh, skincare. Iya. Sudah berapa lama Ibu berjualan skincare? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Alhamdulillah. Saya itu sejarah matematika. Nah, sampai yang ini dulu ada yang mau kita sharing dulu nggak? Ada mungkin pengalamannya nih ngitung belanjaan waktu diskonan, ternyata salah hitung nih diskonnya. Yang misalkan di situ tertulis diskon 20 plus 30. Wah, ini mah ditambahin aja 20 plus 30 jadi 50% gitu. Ada yang salah nggak ngitungnya itu? Ayo, ada yang mau berbagi pengalaman dulu? Ya, ada. Kalau saya itu Ada nggak nih yang mau berbagi pengalaman salah-salah ngitung gitu ya? ya, diskon 50-70 nggak bisa. Berapa? Diskon 50-70. Kalau siapa ya? Oh, diskon 50-70. Kalau kita udah habis dong gitu ya, harganya gratis malah. Itu enggak. Itu gimana ngitungnya waktu itu? Ya langsung dihitung semua, nggak taunya salah. Iya. Kita ya apa ya di strategi marketingnya orang. Wah, 50 plus 70. Kalau kita nggak tahu langsung 50 tambah 70 120 dikali harganya. Wah, berarti ini orang yang bayar ke kita 20%-nya ya enggak gitu nanti. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti ada di terakhir kalau nggak salah. Nah, oke. Itu satu pengalaman ya. Jadi emang matematika itu emang penting lah gitu. Jangan sampai kita salah-salah hitung gitu ya. Salah hitung nanti salah perhitungan. Kemudian ini nah, ini aritmatika sosial itu kaitannya lebih banyak itu nanti kita bahas mengenai ada untung gitu ya kalau dalam kita berusaha membuat suatu usaha atau jadi pengusaha wira swasta itu kaitannya dengan untung gitu. Ini juga sebagai dalam kehidupan sehari-hari kita untung itu juga dipakai sebenarnya. Gimana sih supaya kita beruntung gitu. Beruntung itu ya minimal bisa save money lah, bisa nyimpan dikit lah gitu ya. Nah, kemudian
ada rugi nanti dalam aritmatika sosial ini yang kita bahas, ada rugi, kemudian kalau kita ada bikin usaha ya harga jual gitu ya, harga jual barang kita, kemudian harga belinya berapa, harga beli ini termasuk modal nanti ya. Kemudian ada diskon. Nah, diskon nanti kita bahas. Biar nggak salah lagi ngitung 70 plus 50 gitu ya. 50 plus 70, 120%. Kalau 120% berarti orang yang jual yang bayar ke pembeli gitu ya. Oke. Nah, nanti sesuai dengan yang disampaikan Bu Rika tadi, bagaimana jadi pengusaha online? Pengusaha online. Bahasan saya di sini pengusaha online. Kenapa pengusaha online? Karena pengusaha online tidak membutuhkan tempat yang terlalu besar. Kita tidak usah sewa tempat, kita cukup di rumah saja gitu ya. Nah, oke. Nah, situasi sederhananya seperti ini, teman-teman atau ibu-ibu semua. Kita ada seorang pedagang mobil bekas di situasi yang sederhana ini di tempat aja juga bisa gitu ya. Membeli sebuah mobil bekas dengan harga 87 juta gitu. Kemudian ternyata sesampai di rumah dia habis ngambil barang mobilnya di tempat lain, sampai di rumah ada tetangga nih yang nawar mobil itu. Tetangganya dibeli akhirnya 92 juta. Nah, kalau kondisi seperti ini pertanyaannya adalah untung atau rugi. Nah, saya sudah yakin nih teman-teman semua sudah bisa nebak aja. Ini rugi apa untung sih seperti ini gitu ya. Ayo suaranya. Untung. Untung, Bapak, untung. Oh ya, untung. Untungnya berapa ini, Bu? 5 juta. Untung 5 juta. 5 juta. Bapak. Kalau angkanya seperti ini nggak usah pakai kalkulator, kita langsung bisa ngitung. Untung 5 juta nih. Ya. Dari tempat dia beli sampai ke rumah lumayan untung 5 juta. Nah, untung situasinya seperti itu. Kemudian ada nih kondisi sederhana atau situasi kedua nih. Nah, ada seorang yang suka servis alat elektronik, kemudian dia membeli sebuah TV bekas dengan harga 1.500.000. Dibutuhkan biaya untuk merapikan. Kemudian karena TV tersebut dibeli dengan kondisi yang kurang bagus, akhirnya TV-nya lebih bagus lagi. Itu biayanya sebesar 500.000. TV-nya diperbaiki, dijualnya hanya dengan harga 1.850.000. Nah, ini kondisinya apa gitu? 500 juga untung atau rugi gitu? Rugi 150.000. Rugi 150, Pak. Rugi 150. Iya, rugi. Iya. Nah, nanti nih dalam kita berusaha nih hal-hal seperti ini harus kita pertimbangkan. Kita butuh modalnya berapa sih sebenarnya totalnya. Jangan karena buru-buru ada yang nawar, jual aja, jual. Ada yang nawar, jual aja biar cepat barangnya habis gitu ya. Tapi nggak diperhitungkan nih apakah untung atau rugi gitu ya. Oke. Sepertinya masalah untung dan rugi nih udah bisa lah ya, udah cepet lah kita ya, Bu. Nah, yang dikatakan untung itu harga jual itu harus lebih besar dari modal kita gitu ya. Kalau tadi seperti Bapak yang penjual mobil tadi itu dia modalnya cuma 87 juta gitu. Kemudian dijual dengan harga 92 juta, berarti harga jualnya itu lebih besar dari harga belinya gitu. Nah, kemudian bagaimana menghitungnya? Menghitungnya adalah dengan tinggal kita aja. Kita harga jual kita kurang dengan harga belinya. Gampang ya. Kalau ngitungannya angkanya gampang-gampang, kita cepat nggak perlu pakai kalkulator. Nah, kemudian kalau untuk rugi, nah harga jual harus lebih kecil. Saya maaf ada kata harus itu salah ketik. Harga jual lebih kecil dari harga modalnya atau harga belinya. Nah, itu yang dikatakan rugi, menghitung. Nah,
Ini untuk menghitungnya harga beli itu dikurang harga jual. Nanti kita tahu nih berapa besaran kita ruginya. Nah, sebelum lanjut nih, ada yang mau sharing dulu nggak? Pernah jualan, terus untung apa rugi, apa yang dijual, yuk berbagi cerita gitu. Mau tahu bisa menjadi pengalaman, saling pengalaman. Buat saya juga gitu, mungkin saya nanti bikin usaha, oh ada pengalaman nih, tips-tips dari teman-teman yang sudah punya pengalaman sedikit atau pengalaman banyak malah di usaha-usaha, mungkin baik usahanya yang offline atau online gitu. Ada nggak ya yang mau berbagi? Ada nggak ya Bu Yeni ya yang mau berbagi cerita gitu ya mengenai untung dan rugi dalam berusaha atau bikin usaha gitu, atau suka Oke. dukanya lah sedikit gitu. Oke, siap Anismut. Nah, ini teman-teman yang dari Hong Kong terutama. Nah, ada yang sudah pernah jualan belum? Punya usaha, yang punya usaha. Halo, ada? Sudah, Bu. Alhamdulillah, Bu Indah sudah. Bu Indah, saya ke yang lain dulu ya. Nanti Iya, saya ke Bu Bu. Indah lagi. Siap. Nanti Iya, saya ke Bu Indah dipersilakan. lagi ya. Bu Indah. Ya, oh, Bu Indah ini luar biasa. Saya ini khawatir kalah jauh sama Bu Indah. Saya ke yang lain dulu ya. Oke. Ayo, yang lainnya tuh yang punya usaha, yang punya pengalaman berusaha bisnis. Ini nggak dicari yang untung ya, nggak dicari yang rugi, tidak. Pengen share aja. Adakah? Adakah? Bisa raise hand, bisa menyalakan apa namanya? Oke, ada Christina Parapak raise hand. Silakan, dipersilakan Mbak Christina. Oke, silakan Mbak Christina dinyalakan mic-nya. Mikrofon. Mikrofonnya silakan dinyalakan. Oke, siap. Kita sama-sama mendengarkan ya. Kira-kira 5 menit. Mangga share-nya kira-kira usaha apa ya di sana? Jual makanan kayak warung sama kue-kue khas Toraja. Oh, Mbak Christina jualan kue-kue khas Toraja, luar biasa. Dari Sulawesi ya? Iya, Sulawesi Selatan. Oh, luar biasa. Nah, kemudian Cuma berkaitan jualan dengan materi, makanan. berkaitan dengan materi panis pun Ibu tentang untung, tentang rugi. Kira-kira strategi apa ya Bu yang Ibu pakai sehingga usahanya bisa beruntung? Dipersilakan. Ini adalah berapa persen diskonnya dikali dengan harga normal. Ini berapa besar diskonnya dikali dengan harga normal. Itu besaran diskon. Nah, contohnya di sini, saya punya contoh yang pertama, sebuah toko baju di akhir tahun memberikan diskon sebesar 25% setiap produk yang mereka jual. Jika Dewi membeli sebuah baju dengan harga 100.000, berapa yang harus dibayar oleh Dewi? Berapa, Bu? 75.000. Kenapa 75.000? Dapat dari mana? Karena dipotong 25%, Bu. Dipotong 25% dari 100.000 ya. Cepat nih Ibu nih kalau ngebahas diskon. Iya, Bu. Langsung ya Bu ya kalau ada diskon. Untuk baca males, tapi urusan angka-angka ini pinter kali. Oh, pinter kali. Kalau ibu-ibu udah pasti gitu. Apalagi kalau urusan diskon ya Bu ya. Lebih cepet kayaknya ngitungnya. Jadi tadi harga belinya katanya 100.000 ya Bu ya. Harga beli 100.000. Terus diskonnya adalah 25%. Berarti kita tinggal kali 25% ini dikali dengan 100.000. Berarti harganya adalah 75.000. Nah, oke. Kalau ini situasi yang kedua nih. Pada akhir tahun, swalayan memberikan diskon sebesar 20% ditambah dengan 30% setiap produk pakaian anak yang mereka jual. Jika harga baju yang dibeli Bu Dewi
tulisnya 100.000, berapa yang harus dibayar oleh Bu Dewi? Berapa nih, Bu? 50.000. Kenapa 50.000? 20%. Karena 20 ditambah 30, 50%. Adakah yang lain? Adakah yang lain selain jawaban dari 50.000? Sama semuanya 50. 80. Kenapa, Bu? 80. Kenapa 80.000, Bu? Dari mana? Karena diskon 20%. Karena diskon 20%. Ini ada tambahannya lagi, Bu. Ada tambahan lagi 30%. Oh, berarti enggak ada 30%. Berarti ya namanya juga enggak diskon dong. Melebihi. Kan ini diskon. Pertama di diskon itu katanya sebesar ini dia si swalayan itu memberikan diskon 20% ditambah 30%. Jadi diskonnya ada 2 nih. Ada 20%, ada 30%. Gimana tuh? %, ditambah 30%. Kalau harga 100 jadi 50.000. dari 20. Jadi 50.000. 50.000 ya? Ya. Ada yang lain? Selain 50.000? Nah, 50.000. Ya, gimana? Iya. Ya. 70. 70, kenapa 70, Bu? 10 tambah 20 tambah 50%. Jadi 50% jadinya. 50%. 20 tambah 30 kan jadi 50%. Jadi 50.000. Iya. 50.000. 50.000. Oke, yang lain? Ada yang jawaban yang beda? Ya 50.000. Sama perempuannya. Oh, sama. 50.000 ya? 50% ya, jadinya 50.000 gitu ya? Ya, jadinya 50%. Kalau Ibu melihat situasi seperti ini, kalau swalayan ini katanya 20% ditambah 30%. Perhitungannya itu bukan Rp80.000 dikurangi dengan 56 ya. 56.000. Nah, 50. Nah, berarti hasilnya itu adalah hasil akhirnya 56.000. Jadi kalau Ibu melihat di toko swalayan kalau ada diskon misalnya 10% ditambah 50%. Nah, itu Bu bukan harganya diskon 60%, bukan. Tapi 10% dulu dikali dengan harga yang tertera berapa yang jualnya, baru setelah didiskon lagi. Dan itu baru didiskon lagi, diskon yang kedua gitu. Jadi 50 baru selanjutnya. Jadi bukan ditambah ya Bu ya, karena kalau ditambah kan hasilnya 50.000 ya Bu ya. Sedangkan kalau yang di kedua yang 20% dulu, terus selanjutnya dikalikan dengan 30%-nya, berarti hasilnya adalah 56.000. Berarti 56.000. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi Dan jangan ini yang sering diocorkan ya Bu Sarah ya. Iya. Ini kadang-kadang kalau di mall, aku tidak ibu-ibu tahu. lihat 20 plus 30% itu semangat gitu ya. Iya, betul. Langsung 50% ya Bu ya. Dikalikan dulu. Jadi harganya pasti tetap lebih tinggi daripada harga yang diskon dijumlahkan ya Bu ya. Iya. Akhirnya. Oke.
Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan kah? Tidak, dilanjut aja. Lanjut paham, aja. Oke, udah paham ya. Oke. Nih, bagaimana berjualan online supaya untung? Nah, gimana tipsnya? Berjualan online supaya untung. Nah, di sini saya memberi beberapa tips and triknya untuk berjualan online. Barangkali ibu, kakak sekalian di sini ada Yang jawab Kuali. Oke. Stop dulu ya, Bu Nuryati jawab panci. Aduh, ini kayak berantem, rame banget. Ya Allah. Ada yang Ayo, Kuali, jangan ada berantem. yang panci, ada yang apa gitu. Nah, ayo apa nih? Oke, lanjut ya. Halo, Sekarang ibu berantem deh. Ibu Sri Ayo. Nasyati jawabannya apa? Kalau Ibu Nuryati bilang panci, jawaban pertama ya Bu ya. Panci. Nah, kalau Bu Kasih Sri dulu nih. Nasyati apa? Wajan. Nah, catat panis Bu. Ada yang wajan. Bu Sri Nasyati bilangnya wajan. Bu Dapur Sri banget. wajan. Heeh. Wajan. Kita coba kasih Siapa kesempatan lagi? teman kita Ayo. yang lain ya. Oke, satu lagi nih Panas Bu ya. Kalau masih salah berarti nanti lanjut ke clue kedua. Masih satu clue. Ayo. Tadi sudah ada Bu Nuryati, Oke. sudah ada Ibu Sri Nasyati. Satu lagi, siapa mau jawab? Saya, Bu. Ayo, mangga silakan Saya? Bu. Pisau. Wah, Pisau. oke. Pisau. Siap, kita keep dulu 3 jawaban. Apakah sudah ada yang benar? Oke. Dari yang 3 ini sih belum ada yang benar. Ada yang bilangnya wajan, kuali, sama pisau. Oke, masih salah. Clue kedua ya. Saya nanti sampai ke 3. Berarti nilainya yang tadi kalau bisa kejawab benar nilainya 100. Berarti kalau yang sekarang kejawab nilainya 80 gitu ya. Oke, saya kecilin gambarnya 1 tingkat. 2 tingkat deh. Biar gampang nih. Nah, ayo. Dia ukurannya, saya kasih clue. Ukurannya ada yang gede juga, ada yang kecil juga nih. Nah, ada yang gede, ada yang kecil. Ayo, apa? Oke, kasih kesempatan yang lain dulu. Coba saya mau ke Mbak Tria Filza. Halo Mbak Tria. Halo Mbak Tria. Silakan nyalakan. Ada Mbak Tria Filza? Sepertinya tidak ada. Ayo, siapa? Baik, lanjut ya. Kita coba ke Mbak Siti Kori Rahmawati. Ada? Mbak Siti Kori, kemana ini? Wah, mungkin lagi makan siang Pak Nispo ya. Lagi makan siang. Kita coba ke Mbak Pipit. Ayo Mbak Pipit, kira-kira apa jawabannya? Menurut Mbak Pipit apa ini? Ini udah clue kedua loh. Warnanya Udah clue abu-abu. kedua. Clue pertama, clue kedua itu adalah ukurannya bisa gede, bisa kecil. Kira-kira apa? yang membantu kita, misalnya. Terus di sini saya contohkan misalnya ada upah atau gaji dari admin misalnya. Ibu menjual penjualan online, terus ada gaji adminnya, harga yang digaji oleh ibu 2.500.000 per bulan. Ya, nah itu Bu ada endorse-nya misalnya. Terus ada yang packing barang mungkin seperti itu ya. Itu kan berarti harus kita upah ya Bu ya. Berarti harus kita upah juga kan. Nah misalnya si upah ini tuh biaya-biaya ada transportasi boleh Bu, jasa ini kita beri upah 2.500.000 per bulan. Nah, maka hitungannya, nah di sini jika kita punya produk yang dijual 500 buah, jadi kita tinggal hitung. Tuh bilang. Oh iya. Oke, Mbak Uun tidak menjawab. Coba Bu Lilis, ayo. Ya Allah, dilupakan banget ya. Itu tadi Mbak yang Lilis jawab apa? rilis. Ya, kulkas itu rilis. Yang tadi kulkas tadi Mbak Oh. Lilis ya. Siap.
Baru satu, Mbak Pipit belum jawab, Mbak Uun meninggalkan kita, Mbak Siti Kori juga begitu. Nah, kira-kira sudah ada jawaban yang benar belum ini? Oke, jadi tadi di yang clue kedua ada yang satu orang ya Bu ini yang jawab cuma ya. Oke, jawabannya kulkas. Oke, ternyata jawabannya adalah kulkas. Ibu rilis ya kulkas. Oke, gimana? Mau? Saya salah. Nggak apa-apa Ibu. Mau coba kesempatan kedua? Mau, biar seru. Oh, iya. Siap. Oke, siap. Oke, saya stop screen dulu ya. Kita cari gambarnya dulu. Ini kayaknya, ini kayaknya rada susah nih dari yang tadi nih. 250. Jadi kalau Ibu menjualnya 100 buah nih, 100 buah ini berarti kita tinggal di sini 125.000 dibagi dengan 100 buah. Berarti berapa tuh, Bu? Kalau 125.000 dibagi dengan 100, berarti upahnya berapa tuh? 1.250. Nah, berarti harga atau upah pekerja adminnya per satu produk yang Ibu jual adalah 1.250. Seperti itu. Itu untuk perhitungan upah dan jasa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini mengenai upah jasa? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ini untuk upah jasa. Nah, selanjutnya adalah tambahkan keuntungan dari harga. Dalam menambahkan keuntungan sepenuhnya merupakan hak dari penjual. Jadi Ibu terserah mau melakukan mau menambahkan keuntungan berapa. Misalnya dari harga produknya itu 10.000 misalnya harga pokoknya. Ibu mau menyumbangkan, saya mau pengen untungnya misalnya 20%. Berarti 20%. Kan Ibu 30% boleh. 30% dari 10.000 berapa, Bu? 30% dari 10.000 berarti 30.000. 30% dari 3.000 ya, Bu. 3.000 ya. Ibu ya. Berarti Ibu untungnya pengen 3.000 nih. Berarti dari 3.000 itu kita tinggal tambahkan. Berarti Ibu ngejual dengan harga 13.000. Betul, seperti itu. Ini tambahkan keuntungan. Berarti sesuai hak penjualnya ya, Bu ya. Berarti tiap orang, tiap individu beda-beda. Maunya saya cuma 10%, ada yang mau 5%, itu tergantung dari hak dari penjualnya. Nah, jangan lupa kalau Ibu berjualan di e-commerce, misalnya ada Shopee, tadi kalau di Indonesia sih yang terkenal paling Shopee, Tokopedia, ya seperti itu ya Bu ya. Kalau di Hong Kong apa tuh Bu? Kalau penjualan Taobao. Apa? Taobao. Taobao. Saya baru Zalora. Zalora itu baju-baju ya Bu ya. Wah Ibu belanja baju-baju, saya tahunya Zalora. Zalora itu baju-baju. Nah, jangan lupa kalau Ibu menggunakan layanan e-commerce, kita memperhitungkan juga Bu biaya dari e-commerce-nya itu berapa. Nah, saya contohkan yang ada di Indonesia ya Bu, yang terkenal itu misalnya Shopee salah satunya. Nah, Shopee, di Shopee itu kan ada yang berbintang, ada yang tidak. Jadi ada yang disebut star seller, ada yang non-star gitu. Dari non-star ini dia itu mengambil upah dari kita 1,6% per 100 pieces atau 100 pesanan. Dari 100 pesanan yang diselesaikan. Kalau untuk star
atau Star Plus nih, ada Star Seller nih atau Star Plus itu biasanya mungkin penjualannya di atas berapa persen gitu. Sudah melebihi yang rata-rata mungkin ya kalau Star Seller ini. Nah, dia itu mengambil 2% Bu dari 100 pesanan yang diselesaikan oleh kita. Kalau yang tadi non-star ini hanya mengambil 1,6%, kalau yang starnya ini yang sudah tinggi, level tinggi, dia mengambil 2% dari 2% dari pesanan 100 pesanan yang sudah diselesaikan. Salah satu contoh lagi, ini ada Tokopedia. Kalau di Tokopedia namanya Power Merchant, dia itu mengambil 1,25% dari kita, dari penjualnya. Kalau Power Merchant Pro ini mengambil 1,5% dari penjualan kita. Nah, kalau dilihat dari sini berarti yang lebih sedikit mengambil dari kita itu kan berarti Tokopedia ya Bu ya, dibandingkan dengan Shopee ya. Tapi tergantung juga kalau misalnya pesanan ibunya lebih banyak di Shopee kan lebih untung di sana gitu. Dibandingkan Tokopedia yang mengambil dari kitanya sedikit tapi penjualannya juga lebih merosot gitu. Itu tidak masalah. Nah, di sini saya kasih contohnya cara penjualan ininya. Nah, contohnya di sini Ibu Ani ini membuat 100 baju dengan harga produksi 1 juta. Berapa harga tiap 1 pieces baju yang dijual di e-commerce agar Ibu Ani mendapat untung yang optimal? Jadi Ibu Ani ini kerja sendirian. Dia ini membuat 100 baju dengan harga produksinya 1 juta. Dia ingin menjualnya di e-commerce, di salah satu e-commerce. Nah, berapa harga 1 pieces baju yang dijual di e-commerce tersebut agar Ibu Ani ini mendapatkan untung yang optimal? Nah, pertama, kita lihat dulu Bu, harga produksinya. Harga produksinya berapa sih? Nah, harga produksi ya 10.000 ya. 10.000 karena di sini harga produksi totalnya ini kan 1 juta. 1 juta ini 100 baju. Iya, betul. 1 juta dibagi dengan 100 baju. Berarti 1 bajunya ini adalah Rp10.000. Ini harga dari awalnya ya Bu ya, harga awalnya, harga produksinya. Harga produksinya adalah 10.000 per pieces. Nah, tadi harus di markup 25%. Ingat, 25% dari harga produksinya. 25% dari harga produksinya. Berarti 25% dikali dengan 1 juta. Ini dihasilkan 250.000. Oke. Nah, harga produksi ditambah dengan harga markup. Nah, harga produksinya kan 1 juta nih, Bu. 1 juta, iya. Ditambah harga markup-nya 250.000. Harga markup-nya ini adalah 250.000. Ini kan harga produksinya 1 juta, harga markup-nya adalah 250.000. Berarti kita totalkan hasilnya adalah 1.250.000. Nah, karena ada 100 pieces yang dibuat oleh Ibu Ani, maka 1.250.000 ini dibagi dengan 100. Dibagi 100. Karena ada 100 yang dijual nih dari Ibu Ani, 100 baju tadi yang dijual sama Bu Ani. Maka dia menjual 12.500 per pieces. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar, sana dulu. Ayo, silakan. Ngitung untung sama rugi itu. Jadi kita minta ini aja dulu kalau boleh. nilai Ntar kita untung isi yang di kita rumah. dapat tadi kita bagi dengan harga pembelian, kemudian kita kali 100%. Sama kayak rugi juga seperti itu gitu ya. Jadi kita
dengan ngitung seperti ini, kita tahu nih berapa persen kerugian kita, berapa persen keuntungan kita yang akan kita siasati nantinya, gitu ya. Kemudian, nah untuk ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Nggak ada ya kayaknya ya. Karena ini mah udah biasa lah, udah familiar kita semua ya. Untuk menghitung untung sama rugi gitu persentasenya. Oke. Nah, ini nih diskon nih. Nah, biasanya nih ibu-ibu nih diskon gede-gedean gitu ya. Walaupun nggak dibutuhkan, ayo beli karena diskonnya 70% gitu ya. Nah, kalau diskon itu gitu ya, kita harus kita mau tahu berapa persen diskon, berapa besar diskon yang kita dapat dari harga normalnya itu gitu ya. Nah, ini rumusnya kira-kira. Jadi persentasenya kita kali dengan harga normal gitu ya, ibu-ibu. Nah, kita yang gampang dulu nih. Nanti nih kita bahas kasus yang tadi Bu Indah 50 plus 70. Kenapa harusnya kita ngitungnya salah ya gitu ya. Nah, ini kita yang gampang dulu saya contohkan. Nah, misalkan kita di lagi sale itu dia bilang bahwa ada diskon 20% gitu ya untuk harga baju anak atau harga baju. Nah, harga bajunya itu kita biar gampang hitung nih. Kita pakai angka 100.000 aja lah. Biar nggak usah pakai kalkulator. Nah, 20% harga diskonnya, kemudian harganya adalah 100.000 gitu ya. Nah, kita tinggal gampang aja. 20% itu kan artinya per 100 ya, Bu. Jadi 20 per 100 dikali 100.000. Jadi kalau kita buatin matematikanya seperti ini nih. 20 per 100 kita kali 100.000. Nah, terus kemudian ini boleh nih, boleh pilih caranya, boleh ini kita kalikan dulu 20 kita kali 100.000, kemudian kita bagi 100, boleh. Kayaknya kalau kita nggak pakai kalkulator, lebih gampangnya kita kalikan dulu nih. 20 kali 100 itu berarti berapa nih? 2 juta ya? 2 juta nih, 2 juta. Kemudian kita bagi 100. Nah, ini kan ada nolnya 2, berarti nolnya hilang. Berarti diskonnya yaitu 20.000. Jadi gitu ngitungnya. Ya, kalau gampang aja sih sebenarnya. Kalau kita nggak pakai kalkulator juga gampang. 20 kali 100, 2 juta. Hilangin nolnya 2. Oh iya, dapat 20.000. Berarti diskonnya 20.000. Jadi harga bajunya kita belinya adalah 100.000. Kita kurang dengan 20.000. Jadi harga bajunya setelah didiskon adalah 80.000 gitu. Ini yang gampangnya ya. Kalau diskonnya masih diskon 50, wah 50 lebih gampang lagi, setengahnya dong gitu ya. Setengahnya dari 100.000 berarti 50.000. Wah, gampang, cepet lah kita. Nah ini nih contoh penerapan diskonnya. Nih ada 2 situasi nih. Ada situasi yang pertama yang tadi, yang gampangnya tadi. Sebuah toko baju di akhir tahun memberikan diskon sebesar 25% setiap produk yang mereka jual. Nah, kemudian kalau ada Ibu Dewi di sini, maaf ya saya pakai namanya. Nah, Ibu Dewi membeli sebuah baju dengan harga 100.000. Berapa yang harus dibayar oleh Ibu Dewi gitu ya. Nah, kayak tadi tuh 25%. 25 dikali 100 berarti 2.500.000. Kemudian kita kurangi. Nah, itu dapat hasilnya. Nah, ini situasi yang kedua nih. Yang tadi ada pengalaman dari Bu Indah nih. Pada akhir tahun, Swalayan memberikan diskon sebesar 20% plus 30% untuk setiap produk pakaian yang mereka jual. Nah, jika harga baju yang tertulis di situ adalah 100.000 gitu ya, berapa yang harus dibayar oleh Ibu Dewi gitu. Nah, kalau yang situasi yang pertama tadi kita gampang aja ya.
25/100 kita kali dengan 100.000. Nah, ini dapatnya 2.500.000. Kemudian kita bagi 100 nih, dapatlah 25.000. Jadi diskonnya 25.000 kalau 25% dari 100. Nah, yang situasi kedua nih, ini yang menarik nih kayaknya. Biar nggak salah lagi nanti ngitungnya ya. Ada diskonnya 20% dan di plus katanya 30% gitu ya. Nah, kalau ngitung yang seperti ini gitu, kita jangan ditambahkan langsung nih 20% plus 30% gitu. Kalau ditambahkan langsung, ini sih sebenarnya yang untung ya pembeli gitu ya, tapi si tokonya rugi malah gitu ya. Jadi ngitungnya jangan ditambahkan langsung 20 ditambah 30. Jadi yang pertama kita hitung itu adalah sesuai dengan yang tertera di labelnya. Kalau yang tertulis di situ adalah 30 plus 20, berarti kita ngitung pertamanya yang 30%-nya. Tapi kalau yang tertulis misalkan kayak tadi Bu Indah berapa ya? 50 plus 70 ya katanya ya. Nah, berarti itu di situ kita ngitungnya yang 50% dulu. Yang 50% dulu kita hitung. Berarti kalau seperti ini 20 plus 30. Berarti kita cari dulu nih 20% dari 100.000 berapa gitu ya. Tadi kita udah hitung kalau 120% dari 100.000 itu kita dapatnya 80.000 gitu ya tadi. Oh sorry, ini 20.000 gitu ya. Terus harganya kita peroleh akhirnya adalah 80.000. Nah, setelah itu baru yang kita hitung adalah yang 30% ini. Iya, yang 80.000-nya berarti 30/100 kita kali 80.000. Kali 80.000. 24.000. Iya, 24.000. Nah, jadi harga terakhirnya berapa nih? 24.000. Iya, diskonnya besarnya 24.000 ya, Bu. Nah, kita hitung nih 80 kita kurangin dengan 20.000. 0 dapat ini 6 5. Jadi harganya akhirnya adalah 56.000. Tuh. Ya kan? Oh iya, berarti 80 dikurangi 24 harga yang kita bayar ya? Iya, benar. Beda kan ya, Bu? Kita tergiur nih. 20 tambah 30. Kalau logika kita ya 20 tambah 30 kan 50% ya. 50% dari 100.000 kan cuma 50.000 ya. 50.000 kalau 50%. Nah, sedangkan yang kita bayar itu adalah 56.000 gitu. Jadi kita jangan cepet, orang jangan cepet lah. Wah, diskonnya 70 plus 20 nih. Akhirnya cuma 90% nih diskonnya. Enggak gitu. Kalau kayak gitu nanti kita salah prediksi belanja ini. Iya, nggak ada kembalian ini gitu ya. Jangan nanti kita ngotot sama yang jual. Wah, saya harusnya ada kembalian lagi nih duit saya. Ternyata enggak, Bu, gitu ya. Nanti kita malu sendiri gitu ya. Kalau kayak Bu Indah tadi kita bisa minta ke tokonya 20% lagi dong karena 120% ya, Bu. Itu kira-kira jadi penerapan diskon gitu. Jadi nanti kalau belanja udah bisa ngitung nih. Wah, ini berapa? Kalau perlu bawa kalkulator ya, Bu. Bawa kalkulator nih. Wah, ini berapa? Oh iya, kalau belanja bawa kalkulator. Iya, bawa kalkulator. Sekarang pakai HP, Pak. Bawa HP. Iya, sekarang pakai HP, Pak. Akhir tahun sebentar lagi nih. Akhir tahun sebentar lagi, diskon besar-besaran gitu ya. Besar-besaran. Lumayan bisa belanja gitu ya. Oke, itu contoh penerapan diskon. Nah, yang untuk aritmatika udah selesai. Nah, kita nanti habis ini kan mau masuk ke perbandingan dulu nih. Ini saya ada sedikit teka-teki dulu nih. Tadi kita tebak gambar, sekarang teka-teki dulu. Teka-teki saya gampang-gampang kok. Emang sih berkaitan sama matematika gitu, tapi jawabannya nggak matematika gitu. Oke, ini. Nah, pertanyaan yang pertama nih. Dia 2 bisa jadi 1, kalau 1 bisa jadi 2. Nah, ayo apa coba? Ayo yang bisa nebak. Kalau dia 2 jadi 1, 1 jadi 2.
1 jadi 2. Ayo siapa Ah, mau tebak? Silakan raise hand. Ada yang mau raise hand? ayo, siapa yang mau nebak? 2 jadi 1, 1 jadi 2. Ayo. Siapa yang mau tebak? Siapa nih? Ada? Ayo Bu, apa Mbak? Diskon. Buy one get one. Buy one get Buy one. one. Ya sudah. Buy one get one. Kata Bu Indah diskon, Pak. Buy one Ya. get one ya? Saya mau jawab dong. Buy one get one. Buy two Oke. get one free. Get one free. Oke. Iya, Coba Bu Buy Uun two apa get Bu one free. Uun? Bu Uun apa jawabannya? Biasanya sih buy two get one free. Apa itu ceritanya, beli apa ya? Itu biasanya kan beli 2 tambah 1. Beli gratis 2 dapat 1 gitu. Oke, sama Pak, masih berkaitan dengan Apa nih? belanja. 2 Diskon, jadi 1, 1 oke. jadi 2. Ayo, 2 jadi Kita 1, banget 1 jadi belanja 2. ya. Kita banget belanja. Oke, saya coba tebak, tunjuk ya, coba. Mbak Nabila Alifah ada? Mbak Nabila Alifah ada? Wah, tidak ada. Nah, sepertinya tidak ada. Coba Ibu atau Mbak Triasi ada? Mbak Triasi? Mbak Triasi ada? Halo? Wah, Mbak Triasi juga tidak ada. Nah, Ayo, siapa yang bisa nebak? pada kemana ini ya? Oke, baru dapat 2 jawaban sama ya tentang belanja yang dapat Buy one get diskon. one. Beli 1 dapat 1, ya, beli 2 tambahan 1 gitu ya, jadi lebih. Coba ada lagi 1 orang, Ibu Kristina, silakan Mbak Kristina mau jawab. Mbak Kristina ada? Halo? Wah, Mbak Kristina juga sepertinya belum ada. Waduh, pada kemana ini? Ayo. Iya. Ini kalau dipanggil Ayo, satu lagi nggak nyautin berarti dapat gelas nih. Saya yang dapat gelas ya. Saya Dapat aja gelas deh yang cantik gitu. nyaut. Ya, itu Bu Ya. Sri ya. Kenji Chan, ada Kenji Chan. Saya nama aslinya kurang paham di sini akunnya Kenji Chan. Ada? Halo. Kenji Chan ada? Wah, saya dapat gelas dari diri saya sendiri, Pak. Gelasnya diambil di rumah sendiri ya Bu Yeni ya. Pada kemana ini ya? Oke. Pada kemana Aku ya? di sini, Bu. Aku di sini. Ya, Halo. Ibu. Oke, coba satu lagi. Apakah sudah ada yang benar tadi? Benar nggak? Jawabannya Aku apa di sini, kira-kira ya? Bu. Beli 1 dapat 2 ya, Bu ya. Pertanyaannya 2 jadi 1, 1 jadi 2. Wah, saya rasa mah pasti tahu ini. Silakan Bu Boleh Riri. jawab lagi nggak, Pak? Boleh, Boleh. Bu, boleh. Cepat jawab. Orang menikah. Orang nikah. Satu pasang maksudnya. Satu pasang gitu ya. Berdua jadi 1 gitu ya, 1 pasang gitu ya. Iya, kan 2 orang menjadi 1 keluarga. Jadi Oke. 1 pasangan aku jadi 2. Tadinya saya 1 orang, jadi berdua kan. Bisa. Waduh. Berat ini. Oke, Bu Ida katanya orang menikah, Pak, jawabannya. Terus ada yang jawab belanja dapat diskon.
Ibu Eni Rahma jawabnya kupon. Nah, dapat kupon ya? Dapat Oke. kupon gitu ya. Iya. Coba Ibu Triasi sudah ada belum ya? Ibu Triasi sudah ada, Mbak Triasi? Halo? Mbak Triasi sudah ada? Mbak Triasi belum ada juga. Oke. Baik. Aduh, ini ketutupan layar saya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang mau jawab lagi? Silakan, yang mau jawab lagi silakan. Saya Ada? kasih clue sedikit nih Bu Yeni. Kayaknya sekarang nggak ada lagi nih orang yang pakai ini kayaknya. Dulu zaman dulu sih pada pakai ini sebenarnya. Ini barang loh Bu. Ini barang loh. 2 jadi 1, 1 jadi 2 itu barang. Oh, ini nama barang. Heeh. Baik, ini nama barang. Tapi kayaknya 2 sekarang jadi nggak ada yang 1. pakai deh gitu. Oh Kayak iya. Rejoice ya, Bu. Kayak Rejoice ya. Rejoice. Bu Sri, iklan ya. Bu Kayak Sri, Rejoice itu iklan 2 jadi 1. Iya, iklan nih. Oke, ada yang bilang Rejoice, iklan Rejoice. Nah, coba ada lagi yang mau jawab? Ada lagi? Bu Siswati, Mbak Siswati mau jawab? Ayo dong, jawab. Ibu mau jawab lagi dong. Siap. Sendal. 2 jadi 1 kan. 1 jadi 2. Kan namanya 1 sendal, tapi bentuknya ada 2 gitu. Oke, Oh sendal iya, gitu ya. sendal. Nama barang ya, betul. Sendal nama barang. Oke, silakan Pak. Sepertinya belum ada yang mau jawab lagi. Ya. Nah, ini itu adalah racun nyamuk yang dibakar yang bentuknya melingkar. Ada yang pernah lihat? Pernah lihat nggak obat? Yang pertama, ini bentuknya pecahan. Mungkin kakak dan ibu masih kenal dengan angka pecahan nih. Angka pecahan ini ada tandanya seperti tanda garis di tengah. Nah, ini disebutnya A ini adalah pembilang. Yang B ini disebut dengan penyebut. Nah, pembilang dan penyebut. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Kalau di matematika seperti itu ya, Bu. Nah, misalnya ini 1/4. Ini 1/4. Nah, terus ini disebut perbandingan, Bu. Perbandingan ini 1 dibanding dengan 4. Betul. Nah, yang kedua, ini silakan Pak Nispu. Oke, ini teka-teki yang ini nanti saya simpan ya, simpan dulu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, nah ini. Nah, kita masuk nih yang ini. Bagaimana berjualan online supaya untung gitu ya? Karena tadi kita udah belajar untung rugi gitu ya. Kita udah bisa ngitung. Nah, sekarang bagaimana sih penerapannya kalau kita jualan gitu ya. Jadi saya ngangkatnya jualan online aja lah, biar kita nggak perlu sewa-sewa tempat gitu ya, nggak perlu yang punya kantor gitu, di rumah aja gitu. Nah, ini ada beberapa tips and triknya ya, ibu-ibu, teman-teman. Yang pertama itu kita ada triknya adalah hitung harga produksi gitu. Kemudian input markup produk. Kemudian yang ketiga, hitung upah jasa. Yang keempat, kita tambahkan keuntungan harga. Yang terakhir, karena kita jualannya di online gitu ya, kita butuh kalau masuk ke e-commerce atau online shop gitu ya, kita harus hitung biaya layanannya. Nah, saya rasa sih teman-teman ibu-ibu semua udah familiar juga dengan ini gitu ya. Kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, silakan kita sharing aja gitu ya, saling berbagi lah gitu ya, sama-sama belajar gitu.
Nah, yang pertama itu kita menghitung harga produksi. Ya otomatis kalau kita mau bikin usaha, pasti kita hitung harga produksinya. Mungkin kita list semua nih gitu ya. Misal kita mau produksi hijab lah, misalkan maaf tulisannya warna merah. Oke. Kita mau nulisnya mau bikin hijab gitu ya. Berarti kalau misalkan kita mau memproduksi sebuah hijab gitu ya, kira-kira apa aja yang dibutuhkan nih ibu-ibu? Berarti ada misalkan bahan bakunya gitu ya. Bahan bakunya berupa kain gitu ya. Kain, kemudian apalagi nih kalau misalkan hijabnya yang buat bukan kita gitu ya, bukan kita sendiri gitu. Berarti nanti ada jasa untuk menjahitnya gitu. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Kemudian benang misalkan atau bahan bakunya yang lain. Nah, semua ini nanti kita hitung nih totalannya berapa. Misalkan kita anggaplah totalnya biaya kita ada 1 juta nih untuk biaya modal kita memproduksi ini gitu ya. Kita peroleh modalnya 1 juta. Gitu. Nah, dari 1 juta ini saya mengilustrasikan sedikit ya. Jadi dari 1 juta ini berapa nih yang bisa kita produksi dari 1 juta modal ini? Ternyata yang bisa kita produksi adalah 100 PCS misalkan. Berarti 100 PCS gitu ya. 100 PCS itu 1 jutanya kita bagi 100 PCS, berarti harga 1 PCS-nya adalah 10.000 gitu ya. Nah, ini modal awal kita nih, modal 1 produk kita gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau atau ada teman-teman yang bisa sharing nggak gimana cara ngitungnya harga produksi yang lebih efisien gitu ya. Jadi kalau saya seperti ini biasanya gitu kan, kita hitung modal semuanya dulu, kemudian nanti dari 100 PCS itu kita bagi nih dapat ternyata satu modal satu barang adalah 10.000 gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah kita dapat 10.000 ini nih, tahap yang kedua apa gitu ya. Nah, kita input nih markup produknya. Kita tadi punya 10.000 gitu ya. Nah, kemudian di sini di input markup produk ini kita boleh menaikkan harganya nih. Menaikkan harganya kalau saran saya sih gitu ya, saya baca-baca dari referensi yang ada, dari kenalan dari teman-teman juga gitu ya. Tidak lebih dari 25%. Apa tujuannya kita markup produk ini gitu ya, harganya supaya kalau misalkan ada kenaikan dari bahan baku kita gitu ya, oh bahan baku kita naik harganya 5% gitu atau 10%. Nah, itu masih kita nanti nggak perlu merubah harga kita gitu. Misalkan kita udah menjual harganya 30.000, jadi kita nggak perlu naikin lagi jadi 40.000 karena walaupun sumber dayanya atau bahan bakunya kita naik, tapi kita nggak perlu menaikkan lagi gitu ya. Kita nggak perlu menaikkan harga kita yang sudah kita pasang gitu kira-kira untuk yang input markup produk. Jadi diperbolehkanlah 25% gitu ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah bagaimana. Nah, ini yang ketiga tadi adalah menghitung upah jasa gitu ya. Ini ada ilustrasinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya pegawai gitu, pegawai dari produk kita, dari toko kita punya pegawai gitu. Nah, kita lihat nih upah pegawai kita itu per bulannya berapa gitu ya. Oh, upah pegawai kita itu sebulannya adalah 2.500.000 nih. Nah, kita hitung. Jadi bukan nanti membayar karyawan itu bukan dari keuntungan kita, tapi sudah kita ambilkan dari harga jual produk kita. Nah, misalkan seperti ini, karyawan kita itu gajinya adalah upahnya 2.500.000 per bulan. Nah, prediksi kita sebulan kita bisa jual produk kita itu sebanyak 500 PCS gitu. Nah, kemudian kita hitung nih, satu harinya pegawai kita itu kita gaji berapa gitu. Misalkan ini, dia kerja sebulan itu 20 hari gitu ya.
Berarti 5 hari seminggu. Kita bagi nih 2.500.000, kita bagi 20 hari, jadi sehari karyawan kita itu bekerjanya adalah 125.000 nih sehari kita upah dia gitu. Nah, tadi kita penjualan 1 bulannya adalah 500 PCS. Nah, 500 PCS-nya itu kita jadikan sebagai pembagi untuk 125.000. 125.000 kita bagi 500 PCS sehingga kita perolehlah Rp250 ini. Nah, yang 250 rupiah ini kita masukkan ke yang tadi gitu ya, yang ke 10.000 tadi. Berarti 250, 10.000 tambah 250 berarti 10.250 rupiah gitu ya. Nah, ini nih harga yang pertama nih. Kita udah dapat harga dulu nih gitu ya. Setelah kita masukkan upah jasa, kemudian markup harga produk, kemudian modal pembuatan, gitu, modal produksi, gitu ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan keuntungan. Di sini nih boleh kita nambahkan keuntungan. Biasanya kita berapa mau dapat keuntungan yang 10% atau 15%. Jadi kita pakai nih 15% dari Rp10.250 tadi. Berapa hasilnya? Nah, itu yang kita naikin jadinya berapa tuh? 15% kita kali dengan 10.500. Dapatlah Rp1.575. Nah, nanti harga kita, harganya berarti Rp10.250 kita tambah dengan 15.700 ini. Nah, kita tambah nih 10.500. Dapatlah 12.000 ini. Nah, ini harga sementara kita nih. Nah, jadi kalau jualan itu kita nggak untungnya jangan langsung kita angkat harganya. Jadi harus kita hitung-hitung dulu nih supaya keuntungan itu benar-benar murni keuntungan. Di sini keuntungan itu tidak ada lagi jasa karyawan kita, tidak ada lagi modal-modal yang harus kita ambil dari sana gitu ya. Nah, terakhir baru nih kita masukin nih biaya layanan e-commerce gitu ya. Kalau di sana biasanya ini merchant atau e-commerce online ini ada Shopee juga sih, ibu-ibu di sana. Kalau Tokopedia kayaknya di Indonesia doang ya. Kalau belum sampai ke luar negeri ya kalau Tokopedia ya. Ada yang sharing dulu nggak sih pengalamannya gitu ya, e-commerce gitu. Halo. Shopee-nya adanya di Indonesia. Oh, di Indonesia saja ya? Iya, kalau Shopee itu di Indonesia, Pak. Kalau di sini itu itu namanya Taobao. Oh, gitu ya. Saya kirain karena di Indonesia tuh kalau kita beli barang pengiriman dari luar negeri gitu ya. Saya kirain Shopee-nya juga ada di luar negeri gitu ya. Oke. Jadi gitu nih. Ini kalau di Shopee ya, saya karena di sini jadi ada harga sewa tempat lah di Shopee itu juga sebenarnya. Jadi kalau kita jual udah 100 pesanan gitu, 100 barang, kita harus bayar 1,6% ke mereka. Kalau kita sudah jadi star seller gitu ya, udah levelnya tinggi, itu 2% gitu jadinya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti semua kita totalin nih. Nah, itulah keuntungan kita gitu ya. Yang jadi modal itu yang tadi yang 5 itu, kemudian kita naikin lagi, itu keuntungan yang kita dapat. Ayo, ada yang mau share nggak pengalaman? Ada yang jualan online nggak sih ibu-ibu di sini? Teman-teman di sini semuanya? Ada Pak, saya juga jualan online nyambi. Oh, jualan apa itu Bu? Silakan yang mau share. Enggak sih, saya biasanya karena sekarang kan banyak penjual nggak kayak dulu ya. Jadi saya cuma upload gambar-gambar di Facebook atau di WA Story. Nanti ada teman yang pesen, saya baru order. Kadang dari Indo, kadang juga ambil dari Hong Kong ya. Kadang ada baju, ada makanan gitu kan. Orang Indo biarpun di Hong Kong tetap selera Indo itu nggak berubah gitu. Iya, terima kasih. Ini Ibu Eni bukan ya? Nuriati Bu. Bu Nuriati. Iya,
Maaf ya nggak tampil namanya di layar, jadi saya salah sebut ini. Mohon maaf. Terima Iya, kasih nggak share-nya. apa-apa. Jadi sementara menggunakan WA dan menggunakan Facebook ya. Kalau Iya. itu untungnya nggak pakai sewa tempat ya Bu ya, salah satunya. Enggak ada pakai sewa tempat karena dulu sih pernah sekitar 5 tahun yang lalu pernah sewa tempat karena dulu penjual belum sebanyak sekarang, dan kalau sekarang kan yang jualan lebih banyak dari yang beli, terus keadaan Hongkong pandemi banyak yang nggak libur, jadi sekarang enggak, karena sewa tempat di Hongkong mahal banget, jadi daripada sewa tempat mending saya upload di Facebook saja, jadi seadanya teman yang pesen baru saya siapin orderan gitu. Oke, terima kasih Bu Iya. atas share-nya. Iya betul sekali ya. Jadi benar-benar membantu kita dalam mengirim sesuatu ya di salah satu Iya. bidangnya. Lanjut Ibu Nirahma, saya pakai Blibli karena download aplikasi perlu nomor HP. Wah, ini juga keren nih Pak nih. Ya, jadi nanti teman di sana yang belum menggunakan Blibli ya bisa nanti share sama Ibu Nirahma, ya, bisa tanya-tanya gimana cara buka akunnya dan lain-lain gitu ya. Kalau untuk buka dan lain di pertama kita sudah bahas ya. Halo, Bu Yeni. Halo. Bu Yeni. Wah, Bu Yeni. Halo, Bu Yeni. Suaranya hilang. Iya, Bu Yeninya meninggalkan kita ini, Bu. Kayaknya Sinyalnya kurang. Sinyalnya ini yang bermasalah. Iya, kayaknya. Oke. Tadi Ibu Nurhayati ya, itu Ibu berarti jatuhnya just tip ya, Bu ya? Ya kalau di Indonesia istilahnya just tip gitu ya. Jadi kita mengambil keuntungan dari situ gitu ya, dinaikin harganya atau biaya kita mencarikan barangnya atau gimana itu? Kebanyakan begitu. Gitu Pak, kita jualnya. Oh, gitu ya. Kita kan kalau misalnya beli barang dari Indo kita bayar rupiah, di sini kan bisa jual dolar Hongkong ya, ya nggak seberapa sih intinya. Kita ada hitung biaya ongkos kirim barang lah, kita hitung biaya transfer uang, dan dari situlah baru ambil keuntungan berapa gitu loh. Jadi semua udah dihitung jelimet. Sama di Hongkong kan semua apa ya biaya ya, transfer uangnya pakai ongkos, ambil paketannya juga pakai ongkos lagi. Jadi intinya kita harus betul-betul teliti dalam penghitungan uangnya itu. Iya benar Bu, benar. Kita harus teliti gitu ya, biar kita nggak hanya jualan doang, nggak dapat capeknya doang ya gitu ya. Biar nggak buntung. Benar. Itu jangan sampai salah perhitungan kalau seperti itu. Berarti sebenarnya selama ini Ibu udah melaksanakan aritmatika sosial itu yang sebenarnya yang di matematika itu ada gitu ya. Berarti Ibu sebenarnya udah hebat. Oke, ada yang lain mau? Ya, silakan Bu. Maaf Pak, sinyal saya jelek banget. Iya, nggak apa-apa Bu Yeni. Kita di ghosting. Aduh, sinyalnya luar biasa, sedang hujan lebat Pak. Oh, di sini panas banget. Di sini panas. Di lapangan. Di sini apa itu selain ambil barang dari Indonesia, mendatangkan barang dari Indonesia, juga dari China lewat aplikasi Taobao. Iya. Itu biasanya kalau yang dari Indonesia itu apa sih Bu yang dijual gitu ya? Apa Indomie gitu ya? Ya, kadang kan biasanya kalau orang kan Indomie itu ngangenin gitu. Iya, tergantung permintaan. Oh gitu. Yang paling sering apa itu Bu? Makanan pete. Oh, pete.
Pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya Maaf Pak, sampai karena sana. di sini saya pete kayak Pertanyaannya, petenya nyampe sana nggak busuk kan, Bu? Nggak hitam kan? enggak. Kita kemasan Pak. Oh gitu. Iya. Itu salah satunya yang menjadi idola ya, pete. Di mana-mana pete masih jadi idola ya gitu ya, Bu. Iya. Ibu tahu tips ini nggak? Menghilangkan bau pete nggak, Bu? Saya kasih nih. Kita habis Kulitnya. makan pete biar nggak bau pete. Itu kulit arinya itu jangan dibuang. Makan. Jangan dibuang. Ada satu lagi, Bu, tipsnya. Biar nggak begitu matengin. Entah dikukus atau apa, dalam keadaan Gitu. baru sehari pete itu ngunyah. Ya. Saya ada tips satu lagi, Bu, buat ngilangin bau pete kalau habis makan pete. Apa? Nah, kalau mau ngilangin bau pete, Ibu tinggal makan jengkol. Nanti bau petenya hilang, Bu. Suara Ibu agak putus-putus. Putus-putus, aduh. Iya. Sinyalnya kali Pak, sinyalnya sini. Iya. Jadi gitu ya, Bu. Habis makan pete, makan jengkol tuh bau pete hilang, Bu. Aduh, dua-duanya nggak suka saya. Pete sama jengkol nggak mau. Gimana, Ibu? 1, 2, 3. 1, 2. Apa sih itu? Halo? Halo. Itu kan ya. apa yang sering permintaan teman-teman itu makanan. Terus kalau makanan itu biasanya makanan yang itu itu kayak makanan kering yang Iya. mana gitu, khas daerah. Iya, khas daerah. Saya mendatangkan itu untuk pakaian batik. Batik ya, Bu? Oh, iya. Iya. Terus kalau di China. Oh, gitu. Itu kalau misalkan untuk batik itu selain orang Indonesia ada yang minatnya nggak, Bu, orang sana gitu misalkan? Ada juga. Ada juga. Oh, iya. Ya. Karena saya sendiri untuk barang itu tidak hanya teman-teman Indonesia saja yang pesan. Oh, iya. Ke saya itu tidak teman Indonesia saja. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rilis, Ibu Indah. Mohon maaf ini suaranya putus-putus banget ya dari Bu Indah atau mungkin karena kejauhan. Suaranya putus-putus banget. Sinyalnya Bu ini. Oh, ini sinyal lagi pada bersatu ngambek kali ya. Di saya juga sama ini. Pada ngambek ini. Iya, betul sekali. Baik, sapa lagi nih teman-teman semuanya. Ini hampir semuanya off cam, tidak masalah sih ya. Termasuk saya. Ini maksud hati mengirim sinyal. Maksud hati. Iya. Bentar, Bu. Terima kasih Lagi semuanya. agak ribet. Iya, tidak apa-apa. Oke, baik. Kita masih lanjut kah, Pak Nisfo? Masih adakah materi yang akan disampaikan atau kuis?
Tadi kuisnya belum selesai loh Pak, kuis dulu kali ya, atau games. Wah, gambar Panispu tidak bergerak. Oke, siap-siap. Kalau sudah gambarnya tidak bergerak, saya curiga ini sinyalnya di situ juga mulai berontak juga sepertinya ini. Iya, Oke. kayaknya Bu. Agak rada-rada tidak bergerak. Ini ada beberapa gambar-gambar teman-teman juga nggak bergerak di saya. Iya, kalau gambarnya tidak bergerak biasanya karena sinyalnya rada-rada itu tadi. Mungkin mereka ada persatuan sinyal, ayo kita lagi ngambekan gitu ya. Oke. Iya, iya. Baik, masih ada sedikit lagi materi teman-teman, harap bersabar ya. Masih semangat? Masih ya, masih semangat. Semangat Ibu, Semangat. Terima kasih, masih semangat jempolnya. Jempolnya. Wah, mana nih Semangat kamera orangnya saya? juga Oh, kudu ini. semangat ya. Oke, kita semangat. Nah, baik, masih ada sedikit materi lagi. Silakan dilanjutkan Pak Nisfu. Oke, Bu Yeni. Oke. Ini materi kedua kita itu namanya, kalau tadi kita aritmatika sosial gitu ya Bu ya, aritmatika teman-teman yang sosialnya. Nah sekarang kita lanjut ke perbandingan. Biasanya kan kita membandingkan nih, wah 1:4 gitu ya, 1:3, 1:2 gitu, 1:5. Nah apa itu perbandingan itu gitu? Oh sebentar. Ini oke. Nah ini dia. Nah oke. Ini dia, kita kenalan dulu sama perbandingan. Nah perbandingan ini yang kita juga udah sering sih pakai gitu ya Bu, teman-teman, bisa hari-hari gitu ya. Kan sering kita ngomong, wah saya bagian saya dengan teman saya itu adalah 1:4 gitu ya, berarti kita 1 dia 4 gitu. Nah itu perbandingan. Nah contohnya gini gitu ya, ada pohon sawit yang memiliki ukurannya rendah gitu ya, yang dapat diambil dengan mudah buah sawitnya tanpa menggunakan alat bantu. Kan berbeda dengan yang pohon sawit yang memiliki ukuran yang tinggi sehingga pekerja tidak dapat mengambil buah sawit, maka perlukan alat bantu. Nah, jadi membandingkan itu adalah ada poin yang harus kita bandingkan gitu. Misalkan kayak pembandingan pohon sawit ini, misalkan yang satu tingginya 1 meter, yang satu 10 meter, berarti bisa kita bandingkan menjadi 1:10 gitu ya, atau 1:5 gitu. Nah, kalau dalam matematika gitu ya, kita membandingkan itu, kita bisa pakai nota, bisa menuliskannya itu dengan seperti ini. Kayak kalau misalkan ibu-ibu atau teman-teman pernah ketemu juga, sering lah ya ketemu, misalkan ada 2/3 gitu ya, 2/3. Nah, 2/3 itu sebenarnya ini juga perbandingan. Bisa kita tulis jadi misalkan 2:3 gitu ya, atau 2/3. Jadi kalau ada kita ketemu, kita dapat setengah bagian nih gitu ya, setengah bagian dari kita, karena kita kayak balik tadi kayak gini, karena kita berusaha, misalkan kita punya usaha dengan teman kita gitu, terus teman kita yang punya modal yang lebih besar dari kita, terus kita hitung perbandingan modal kita dengan teman kita, rekan bisnis kita, oh ternyata perbandingan modal kita adalah dengan dia itu 1:3 gitu biasa. Jadi kita dapat keuntungannya adalah 1/3. Kenapa 1/3? Karena modal kita hanya 1, sedangkan teman kita punya 3 modalnya. Jadi 1:3 atau 1/3 gitu. Nah itu perbandingan gitu ya. Nah selanjutnya saya ini. Nah, kita coba ini. Kita coba nih ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan ini kelihatan ya. Ini ada, kita mau beli susu nih, beli susu gitu ya, beli susu. Kemudian yang di bawah 2 botol, 2 kotak gitu. Harganya 9.000.
Kemudian yang 3 gitu, yang 3 harganya 13.500. Kemudian yang 4 harganya 18.000 gitu ya. Nah, ini jadi ada perbandingan lah antara 2, 3 dan 4 gitu. Nah, saya kalau mau ayo kita tebak nih. Ini kira-kira harga susunya berapa nih satunya? Ayo berapa? Ayo berapa harga susunya? Ayo tebak-tebakan. 4.500. 4.500. Ngitungnya dari yang 2 ya, Bu Indah ya. Jangan dari yang 4 ya. Yang 4, Pak. Wah, Yang kenapa ngitungnya dari yang 4? Kan yang ada yang dari 2. Udah jadi ya 4.500. Iya, oke. Jadi perbandingannya gitu ya. Jadi kalau semakin banyak susu yang kita beli gitu, berarti harganya juga semakin akan besar yang kita keluarkan untuk membelinya. Nah, yang seperti itu kita sebut namanya perbandingan senilai. Jadi perbandingannya senilai gitu. Jadi semakin besar yang kita perbandingan seperti ini, semakin banyak susu yang kita beli, itu harga yang harus kita bayar juga harus jadinya semakin tinggi. Jadi dia ada efeknya lah, ada sebabnya. Jadi kalau kita ngambil barangnya sedikit, berarti kita harga yang kita keluarkan juga sedikit gitu ya. Oke. Bisa juga nih kayak gini Bu Ibu. Kalau ada yang mau diet gitu ya, gitu. Terus kita lihat nih di badan kita itu kita butuh kalorinya berapa gitu, atau kalori di tubuh kita berapa. Misalkan anggaplah 7.000 gitu misalkan. Nah, kalori yang kita makan, kalau supaya pengen diet, jangan 7.000. Karena nanti dia akan senilai. Semakin banyak kalori yang kita makan, badan kita akan semakin membesar gitu ya Bu ya. Jadi itu perbandingan senilai. Jadi makin banyak yang kita butuhkan, harga yang harus kita bayar itu akan semakin tinggi. Itu namanya perbandingan senilai. Jadi pada perbandingan senilai itu suatu barang akan naik atau turun sejalan dengan nilai barang yang kita bandingkan. Kalau kita barangnya semakin dikit, harganya juga semakin sedikit gitu ya. Nah, ini kalau kita menghitungnya seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Walaupun kita beli sedikit, tapi harganya juga segitu sebenarnya. Cuma jumlah uangnya yang harus kita keluarkan itu yang semakin naik gitu ya. Nah, ini tadi kita beli susunya 2 gitu ya. Kita mau bandingkan nih 2 dengan 3 gitu ya. Berarti kita karena tadi saya mengatakan bahwa notasi kita menuliskan atau yang kita tuliskan perbandingan itu adalah 2:3 gitu ya. Berarti karena yang susu yang harga 9.000 itu, yang 2 itu harganya 9.000, kita bandingkan gini. 9.000 per 13.500. Nah, ini tinggal kita kalikan seperti ini nih. 2 kita kalikan dengan 13.500, 3 kita kalikan dengan 9.000. Jadi harganya adalah 27. Jadi perbandingannya sama gitu ya. Sama dia, semakin itu yang saya katakan tadi, semakin naik banyak harga barang yang kita ambil, semakin naik juga harganya. Semakin sedikit barang yang kita ambil, harganya juga akan semakin sedikit gitu. Nah, ini kalau dikatakan sebagai rumus gitu ya. Saya menghindari penggunaan rumus nih. Takutnya nanti rumus lagi nih, harus dihafal rumus-rumus matematika. Enggak, ini ilustrasinya aja gitu ya. Nah, ini ada besaran dan satuan gitu ya. Kita agak cepat dikit ya karena udah mau jam 2. Nah, besaran dan satuan. Besaran ini tadi di awal juga saya udah singgung bahwa dalam aritmatika sosial itu kan kita ada tadi jumlah perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian gitu ya. Nah, ada kaitannya dengan berat juga kilogram, ons atau sentimeter, meter gitu ya. Nah, ini adalah besaran dan satuan. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan ada tinggi badan 150 cm dan tinggi badan Nisa 190 cm, nah itu yang dikatakan besaran itu adalah yang 150 cm, yang 150-nya.
cm itu menyatakan satuannya gitu ya. Jadi 150 cm itu 150 besarannya, cm itu satuannya ya. Nah, ini bisa kita bandingkan ini. Kenapa bisa kita bandingkan? Ini karena dia satuannya sama-sama sentimeter. Jadi bisa kita bandingkan nih. Berapa sih perbandingan tingginya 150 dan 160 gitu. Tapi kalau kita nggak bisa membandingkan yang satu tingginya kita nyatakan dalam meter, yang satu dengan sentimeter, itu kita tidak bisa membandingkan. Jadi satuannya sama, bisa kita bandingkan gitu. Nah, ini kalau yang tadi sawit tuh 100 cm dengan, nah ini kan biasanya orang bilang tinggi sawit itu tinggi pohon dengan meter ya. Tapi ini sudah kita ubah menjadi sentimeter, jadi yang 4 meter jadi 400 cm. Karena yang 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi seperti ini perbandingannya. Jadi kalau ini kita tulis dalam perbandingan, itu perbandingannya adalah 100 dibanding 400 atau 100 banding 400. Nah, ini bisa kita kecilin angkanya nih. Jadi misalkan berapa nih? Mau bagi 100 berarti 1 banding 4. Nah, kira-kira seperti itu untuk perbandingan. Perbandingan ini udah juga sering kita temui, banding-banding ini gitu ya. Nah, oke. Itu mungkin Bu Yeni materinya agak cepat tapi kecepatan ternyata. Baik, terima kasih Pak Nisfu. Nah, oke, tadi sepintas ya. Tidak banyak-banyak, tapi pastinya bermanfaat. Nah, tadi sudah ketemu 2 materi. Yang pertama matematika dasar, namanya aritmatika sosial, ya. Jadi bagaimana nambah, kurang, bagi, gitu ya. Kemudian tadi ada perbandingan, ada besaran. Barangkali ada teman-teman yang mau tanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Oke, belum ada. Pak Nisfu masih ada kuis? Oke, saya kalau masih mau teka-teki, saya masih punya teka-teki nih. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Oke, baik. Mau, Bapak. Oke, saya masih punya teka-teki nih, gitu ya. Maunya teka-teki kuis ya. Kalau materi mau nggak? Kalau materi? Materi juga mau. Materi juga mau. Oke, sip. Kita coba satu. Siap. Nah, ini Ya, nih teka-tekinya. Dia Saya mau jawab, kalau saat Bapak. dibalik, oke. Saya mau jawab, udah dari tadi udah mikirin ini. Jawabannya udah angka mikirin. 9. Angka 9, wah cepet banget. Bisa begitu ya? Kok bisa gitu ya? Oh, tadi kebuka sedikit Bu Coba Yeni, deh, jadi- angka 9. Iya bener, udah kejawab langsung ini. Angka 9 itu kalau kita balik jadi 6, jadi dia berkurang 3. Wah, luar biasa. Dari tadi mikirin itu ya, Bu. Betul jawabannya? Betul, angka 9. Hebat. Oh, Keren oke. ya. Itu yang tadi. Saat dibalik akan berkurang 3. Apakah itu angka 9? Betul ya, keren. Hebat. Baik, Oke. teman-teman, terima kasih sudah bergabung di acara ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau tanya tidak? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya dulu. Bapak, Ibu, saya mau nanya. Ya, silakan. Jadi ini kalau misalkan kayak kita pengen buka usaha gitu, terus kan untuk iniin pegawai bukan produk misalkan ya kayak jasa gitu, itu gimana cara kita ngasih upahnya, perhitungannya gitu loh. Terima kasih. Sama-sama Ibu Un, Mbak Un, terima kasih. Oke, ada pertanyaan ini, kalau misalkan kita punya pegawai gitu ya, Hmm. oke, kira-kira bayarnya gimana gitu? Aduh, tunggu. Silakan Pak Nisfu, boleh? Oh, maksud bayarnya kita upahnya menghitungnya apa?
besarannya atau durasinya gitu? Ya cara menghitungnya misalkan kayak kita nggak jualan produk, cuman kayak jasa gitu. Itu gimana cara ngitungnya? Ngasih bayarannya gitu loh. Oh gitu. Kalau untuk sarannya itu ya Bu, kalau misalkan saya bawanya di sini aja ya gitu ya, karena di sana saya kurang tahu kondisinya gitu ya. Kalau di sini itu biasanya kita ngitungnya mau per hari dulu nih, per hari kita mau besarnya berapa gitu. Kalau misalkan kayak saya pernah ngobrol gitu waktu itu, kalau misalkan kayak sebagai yang jaga toko gitu ya Bu, itu rentang besarannya itu sekitar 75.000 sampai 100.000 satu hari gitu. Ya, satu harinya itu hitungannya kayak dari jam 9 pagi atau jam 10 pagi itu sampai jam 9 malam. Kalau apa takarannya untuk memberikan seperti itu, sepertinya saya juga kayaknya menilai beratnya aja sih Bu. Kalau misalkan kayak mungkin kerjanya dengan pakai tenaga, mungkin ya bisa lebih di atas itu gitu. Tapi kalau toko kan sepertinya hanya menjaga gitu ya, tidak terlalu berat menggunakan tenaga. Jadi mungkin standarnya seperti itu saja kalau di sini gitu ya. Oh, berarti diperhitungkan dari ininya ya, dari kebijakan kita juga gimana tentang memberikan pekerjaannya gitu ya. Oh, oke. Kebijakan sama standar di daerah tersebut sih Bu biasanya kalau di sini. Standarnya di daerah tersebut terima berapa? kasih. Iya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Uun. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Lucy, silakan. Ya, saya mau tanya. Saya kan ada usaha percetakan di Malang. Terus kalau misalkan ada teman-teman Hongkong yang pesan itu enaknya kita memberi harga rupiah atau dolar? Ya biasanya ini teman-teman dekat gitu barangnya nyampe Hongkong gitu, ya pengirimannya itu saya sendiri yang bayar gitu. Terus ini kadang saya tidak bisa libur, jadi tidak bisa bertemu yang pesan itu. Kalau misalkan pesan dilayani, terus pengirimannya itu dikirim ke tempat pemaketan, terus dia membayar sendiri ongkos kirimnya. Lah, untuk itu kita sebaiknya pakai harga rupiah atau dolar gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lucy. Bisa langsung ditanggapi, Pak Nisful? Kalau misalkan, jadi kayaknya ya Bu, saya juga tidak bisa memastikan ya gitu ya. Tapi kayaknya kalau misalkan untuk di Indonesia ya sebaiknya pakai rupiah aja. Nanti pas nyampe sana tuh baru dikonvertkan ke dolarnya gitu Bu. Kalau sebaiknya sih gitu ya, karena kalau nanti dipakaikan rupiah, jadi kalau udah langsung ke dolar kayaknya harganya akan semakin tinggi kali ya Bu. Gitu. Mungkin seperti itu, saya juga kurang kalau untuk itu gitu. Tapi kalau sebaiknya di Indonesia kita pakainya rupiah aja sih dulu Bu, gitu. Nanti baru dikonvertkan ke dolar. Baik, gitu Bu ya. Izin menambahkan, mungkin intinya kita berusaha, kebetulan langganannya teman-teman kita gitu ya. Kemudian bagaimana sih caranya biar kita tetap bisa melayani teman kita, pelayanan itu tetap nomor 1 ya. Karena apabila kita sebagai seseorang yang istilahnya produk seperti itu, namun tidak boleh lupa juga bahwa tujuan kita pada saat kita berusaha tentunya pengen mencari sesuatu tambahan gitu. Nah, perkara apakah itu dikirim keluar atau mungkin itu nanti sebenarnya memang yang pesan orang luar teman kita tetapi tinggal di luar, kemudian apakah nanti dipakainya di Indonesia gitu. Nah, itu tetap menurut saya pribadi harus ada pertimbangan. Barangkali ada bahasa gini, bahasa untuk teman gitu ya. Kalau untuk teman kadang-kadang ada 2 macam nih. Ada teman yang pengennya diskonnya gede, ada teman yang pengen membuat temannya lainnya itu yang berusaha makin maju. Nah, tinggal jenisnya yang mana seperti itu. Namun terlepas dari itu semua,
sebagai seorang wirausaha tentunya harus memikirkan bagaimana caranya ya. Bagaimana caranya setidaknya usaha kita itu eksis gitu. Apakah nanti harus dirupiahkan atau mungkin harus didolarkan sesuai dengan tempat. Mungkin apabila kita belinya dekat nggak usah pakai ongkos, harganya bahasanya 100.000. Tapi karena pakai ongkos dan yang menanggung kita gitu ya, kan berarti ada kos tambahan, yaitu juga harus dipertimbangkan. Dan itu harus direng-reng baik-baik gitu ya, agar kita sebagai pengusaha juga tidak tekor banget seperti itu, meskipun itu teman gitu ya. Menurut saya seperti itu, Bu. Teman-teman ada yang mau share lagi? Terima kasih. Sama-sama Ibu Lucy. Mungkin ada yang mau nambahkan untuk Ibu Lucy kasus seperti ini? Satu teman saja dibatasi. Bu, Ada? boleh menambahkan? Saya boleh menambahkan, Bu? Boleh. Iya, silakan. Boleh Ibu. Bu Indah, silakan. Begini ya, saya kasus seperti Ibu Lucy itu Iya, Mbak Indah, suaranya putus-putus. Kalau sebagai contoh tadi di sini, sedangkan customer saya kan juga saya di sini. Saya ngambil misalnya teman saya itu pesan dari Indonesia, pesan barang yang dari Indonesia gitu. Saya ambilkan dari Indonesia, harganya itu berapa, pembelian harga berapa, terus Mbak harga pengiriman itu nanti di cross, setelah itu di cross-kan uang harga Indonesia itu harga rupiah. Suaranya putus-putus. Iya, iya. Iya, aduh, suaranya putus-putus, Mbak Indah, sepertinya tidak terdengar jelas ya. Oke. Tapi tadi terima kasih banyak Bu Indah, Mbak Indah, dan Mbak Riris kemana ini? Ayo, kemana nih kotornya? Ya, terima kasih Mbak Indah. Baik, Mbak Lucy, kedengaran ya tadi ya, sepintas ya. Jadi Iya. bisa kita simpulkan tadi intinya harga barangnya berapa, kemudian nanti pengirimannya berapa kenanya rupiahnya. Nah, apakah nanti mau dikoskan ke dalam si pemesan berada di mana, itu mungkin akhirnya seperti itu gitu. Tapi poinnya di sini adalah kita harus mempertimbangkan kira-kira biaya yang kita keluarkan seluruhnya itu berapa, sehingga kita sebagai pengusahanya, sebagai penjualnya itu tidak mengalami kerugian seperti itu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih yang sudah share, Ibu Lisa tadi ya, Ibu Siswati terima kasih, teman-teman yang tadi, Bu Eni terima kasih banyak. Tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan lupa kita masih ada satu sesi lagi di minggu depan. Oke, minggu depan ditunggu, masih harus bergabung ya. Terima kasih banyak narasumber kita yang ganteng hari ini, Pak Nespu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Yeni, sama-sama teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih atas share-nya teman-teman. Nanti nggak usah ke ruang utamanya, bisa langsung meninggalkan ruang, tidak perlu ke ruang utama, boleh langsung leave. Jumpa lagi minggu depan. Saya minta maaf kalau ada yang kurang-kurang, sinyal hari ini kurang bersahabat, tapi pastinya tetap membuat kita semangat, gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, ditunggu minggu depan.
Salam semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dipersilakan meninggalkan room, boleh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih.